Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andul Fasuliana, Stambuk 083 2018 0090. Kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Video ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan, yaitu contoh kasus unsur-unsur modal sosial yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Yang pertama itu partisipasi dalam sebuah jaringan. Contohnya yaitu penyuluh yang memberikan bantuan kepada para petani melalui kelompok tani berupa saprodi. Lalu penyuluh ini menjelaskan bagaimana penggunaan dari saprodi tersebut. Dan yang kedua itu ikut serta dalam melakukan sebuah pesta panen atau mapak dendang setelah panen. Acara ini itu merupakan sebuah acara yang biasa dilakukan masyarakat sekitar sini setelah melakukan panen. Mereka melakukan pesta kecil-kecilan, pesta panen. Dan yang kedua itu reciprocity. Contohnya memberikan bantuan kepada orang lain dan orang tersebut akan membalas kebaikan tersebut walaupun tidak dengan kebaikan yang sama, tidak dengan hal yang sama. Seperti tradisi orang Bugis, tradisi orang sekitar sini itu memplecek bola atau memindahkan rumah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, yang dilakukan oleh banyak masyarakat. Kebaikan tersebut akan terus diingat oleh pemilik rumah dan akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Dan yang kedua itu memberikan bantuan kepada sesama petani. Seperti ada seorang petani yang akan melakukan penanaman, maka dia akan memanggil atau memberitahukan kepada petani-petani lainnya. Dengan demikian para petani tersebut akan datang membantu penanaman tersebut tanpa upah sepersen pun, yang hanya diberikan makan oleh pemilik lahan. Kemudian yang ketiga, unsur modal sosial yang ketiga itu trust atau rasa percaya. Contohnya itu dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat setempat harus yakin terhadap kandidat atau calon yang akan mereka pilih. Apakah yang mereka pilih itu akan bertindak sesuai dengan yang mereka harapkan atau tidak, dan tidak merugikan para masyarakat. Dan contoh yang kedua itu memilih ketua Karang Taruna yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi. Sebelum pemilihan tersebut, para pemuda-pemudi itu harus percaya, harus yakin kepada calon ketua yang akan mereka pilih, dengan harapan ketua Karang Taruna ini akan mampu membantu menjalankan visi misi dari desa serta dapat melihat cikal bakal calon desa berikutnya. Unsur modal sosial yang keempat yaitu norma sosial. Contohnya, pertama memberikan sanksi kepada warga yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, seperti memasukkan hewan pemeliharaan seperti sapi, kuda, kerbau yang di lapangan sepak bola, maka itu akan diberikan sanksi. Dan contoh yang kedua itu seperti ada petani yang memasukkan atau hewan peliharaan di petani ini, sapi, kuda, kerbau, mereka itu memakan tanaman para petani, tanaman pangannya, dia akan diberikan sanksi. Dan unsur modal sosial yang kelima itu nilai-nilai. Contoh kasusnya itu seperti pernikahan. Sebelum melangsungkan suatu pernikahan itu, orang yang dituakan akan mencari hari yang baik. Walaupun mempelai atau orang tua dari salah satu mempelai telah ingin cepat-cepat melangsungkan pernikahan, tetapi hari baik masih lama, maka pernikahan tersebut akan terhalangi dan menunggu hingga hari itu tiba. Dan yang kedua itu baca-baca. Sebelum memasuki dan keluar bulan Ramadan, itu setiap rumah selalu melakukan baca-baca dengan tujuan yaitu mengirimkan doa agar mereka satu keluarga atau seisi rumahnya itu sehat dalam melakukan bulan puasa hingga
Lebaran Idul Fitri tiba. Dan modal sosial yang keenam itu tindakan proaktif. Contohnya petani penggarap, yaitu petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Jadi, jika seseorang membantu dengan memberikan lahan kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk dikerjakan agar dia bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya, serta membagi hasil panen yang mereka terima dengan pemilik lahan. Yang kedua itu contoh kedua itu perusahaan pabrik gula, yaitu pabrik gula itu akan menyewa lahan untuk penanaman bahan baku gula, yaitu tebu. Kemudian dalam proses penanaman hingga panen itu pemilik pabrik tebu juga hanya menyuruh orang-orang sekitar, buruh, istilahnya buruh, untuk melakukan penanaman, pemeliharaan hingga panen. Jadi mereka itu sama-sama untung. Buruhnya mendapatkan uang dan pemilik perusahaan itu mendapatkan tebu untuk diolah menjadi gula. Baiklah, mungkin itu saja contoh-contoh yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.